Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, jumpa kembali sama Pak Dola untuk kelas 6. Hari ini adalah pembelajaran Al-Islam. Mari pembelajaran kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pembelajaran Al-Islam kali ini kita bahas tentang makanan halal dan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kita yang nyata. Itulah yang terdapat di dalam yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Anak-anakku sekalian, tentang makanan halal dan haram. Apa itu halal dan apa itu haram? Halal adalah makanan yang sudah ditentukan oleh syariah. Di dalam agama kita tidak hanya cukup yaitu halal, tetapi juga harus yaitu baik. Dan pengertian halal dan haram itu, kalau halal artinya adalah segala sesuatu yang diperoleh atau diperbolehkan oleh syariah untuk dikonsumsi, untuk dimakan bagi khususnya umat Islam. Contohnya makanan-makanan yang halal itu adalah makanan yang sudah ditentukan oleh syariah. Contohnya yaitu memakan daging sapi, memakan daging unta, daging kambing, daging ayam, memakan nasi, dan lain sebagainya. Itu adalah makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanan itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Sedangkan makanan haram adalah makanan sesuatu yang dilarang oleh syariah untuk dikonsumsi atau untuk dimakan oleh umat muslim atau orang-orang muslim. Makanan haram yang dikonsumsi itu justru mengakibatkan merugikan diri kita sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Karena menurut syariah bahwa makanan haram itu adalah makanan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya memakan bangkai, memakan darah, atau memakan daging babi
dan lain sebagainya yang sudah ditentukan keharamannya oleh yaitu syariah yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam Al-Hadis. Adapun anak-anakku, di situ jenis-jenis makanan halal. Makanan halal itu ada yang halal karena zatnya. Makanan halal karena zatnya itu adalah makanan yang ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Contohnya makanan yang halal itu secara zatnya adalah daging-daging yang sudah ditentukan oleh syariah di dalam Al-Quran dan Hadis. Contohnya daging-daging yang sudah disembelih dari daging sapi, daging unta, daging kambing, daging ayam, daging itik, dan lain sebagainya. Sedangkan daging-daging yang haram adalah daging-daging atau makanan-makanan yang memang diharamkan di dalam Al-Quran dan di dalam yaitu Al-Hadis yang tadi sudah disebutkan oleh yaitu Pak Dola tentang hewan-hewan yang haram yaitu dimakan atau makanan-makanan yang dilarang dimakan. Bangkai boleh dimakan, akan tetapi yaitu bangkai ikan. Dan darah boleh dimakan, akan tetapi darah itu adalah hati. Jadi bangkai-bangkai belalang itu pun juga boleh dimakan. Tetapi darah yang mengalir selain hati semua adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula makanan yang halal bisa menjadi haram karena cara memperolehnya atau cara yaitu penggunaannya. Contohnya daging kambing itu halal, akan tetapi memperolehnya dengan cara mencuri maka daging itu menjadi haram karena cara yaitu memperolehnya. Anggur itu dimakan bisa menyehatkan badan, akan tetapi kalau anggur itu dikelola dijadikan minuman keras yang memabukkan, maka itu akan menjadikan yaitu suatu hal yang haram. Yaitu ada yang halal secara syariah dan ada yang halal tetapi bisa menjadi haram karena cara memperolehnya. Itulah anak-anak tentang pembelajaran yaitu masalah makanan yang haram dan makanan yang halal. Halal menurut zatnya dan cara memperolehnya. Demikian anak-anak apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak yaitu bisa mengambil apa yang sudah disampaikan dan dipahami, kemudian yaitu diamalkan, ditinggalkan apa yang diharamkan oleh Allah tentang makanan dan minuman itu, dan dilaksanakan apa yang sudah dihalalkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga kita menjadi sehat mengkonsumsi makanan-makanan yang halal yang bermanfaat bagi tubuh kita dan sedikit mudorotnya, maka itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anak pembelajaran kelas 6 tentang makanan halal dan makanan haram. Kemudian ada pertanyaan, 4 saja pertanyaan yang anak-anak kerjakan. Disiapkan buku tulisnya untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, di dalam Al-Quran surat apa dan ayat berapa penjelasan tentang makanan halal dan makanan haram?
di dalam surat apa dan ayat berapa yang menjelaskan tentang makanan halal dan makanan haram. Yang kedua, sebutkan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan makanan-makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sebutkan makanan-makanan yang haram yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertanyaan yang terakhir, jenis makanan yang halal menurut zatnya itu sebutkan. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri dulu pembelajaran ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.